Halo, kembali lagi di podcast Kantin Hukum, belajar hukum lebih asik. Minggu lalu kita menerima banyak sekali pertanyaan terkait dengan yang sedang viral saat ini, yaitu tentang ngomong anjay, apakah bisa dipidana? Menarik sekali. Anjay, anjay, anjay. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan share channel Kantin Hukum kami ya teman-teman, agar kami dapat terus memberikan pengetahuan hukum dengan lebih baik ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Persoalan penggunaan kata anjay ini seketika menjadi viral karena ungkapan salah satu selebgram yang mengatakan bahwa untuk jangan menggunakan kata anjay lagi. Dan hal tersebut diperkuat dengan statement salah satu lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dengan mengeluarkan surat untuk melarang penggunaan kata anjay karena katanya dapat dipidana. Tentu sontak hal tersebut menimbulkan suatu kontradiktif di masyarakat, khususnya masyarakat muda, karena kata anjay sendiri sangat umum digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Oke, jadi sampai podcast ini terbit, belum kami temukan definisi kata anjay di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan pengertian yang konotasinya buruk pun belum dapat kami temukan. Tentu hal tersebut perlu dikaji teman-teman, karena dalam proses pemidanaan tidak serta-merta sesuatu itu dapat dikatakan perbuatan pidana. Pertama kita ketahui dulu bahwa kata anjay merupakan pelesetan dari suatu kata lain yang secara penggunaannya tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu implementasi yang buruk. Di lingkungan kami misalnya, orang-orang yang menggunakan kata anjay cenderung untuk mengungkapkan suatu kekagetan atau kekaguman yang berlebih terhadap sesuatu. Dan hal ini tidak menjadikan kata anjay sebagai sebuah umpatan untuk menghina. Itu kalau di sini teman-teman. Namun kami pun tidak tahu apakah kata anjay di lingkungan lain atau di tempat teman-teman itu berarti umpatan atau untuk merendahkan seseorang. Karena sekali lagi bahwa bahasa itu lahir dari suatu kebiasaan masyarakat itu sendiri. Misal contoh tadi bahwa kalau di lingkungan sini itu kebiasaan menggunakan kata anjay itu cenderung untuk mengungkapkan suatu kekaguman atau suatu kekagetan yang berlebih atau bisa disebut hiperbola dan tidak merupakan suatu umpatan untuk merendahkan seseorang. Dan lagi pula di dalam KBBI pun belum ditemukan definisi yang pasti untuk kata anjay ini. Nah, pertanyaannya, apakah berarti penggunaan kata anjay ini dapat dipidana? Sebenarnya dari perspektif hukum pidana bahwa yang pertama suatu kata tersebut diharuskan ada definisinya yang pasti teman-teman. Jika di dalam KBBI pun belum ada definisi yang pasti pengertian dari suatu kata, maka hal tersebut sebenarnya tidak dapat dikatakan suatu kata teman-teman. Karena tentu di masing-masing tempat penggunaan kata anjay mungkin berbeda sehingga definisinya mungkin juga berbeda. Jadi secara perspektif hukum pidana hal tersebut tidak bisa untuk dipidana teman-teman, karena belum ada pengertian yang secara gamblang menjelaskan dari pengertian penggunaan kata anjay ini sebenarnya buat apa sih gitu teman-teman, dan artinya apa itu kan belum ada kata definisi yang tepat. Namun teman-teman, kami mengingatkan untuk jangan sembarangan mengatakan suatu kata yang buruk apalagi terhadap orang lain, karena hal tersebut barangkali orang itu nanti merasa terhina dan lain cerita dapat dipidana teman-teman. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 315 KUH pidana yang bunyinya tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Misalnya seperti ini teman-teman. Di suatu jalan, si A bertemu si B. Lalu A mengatakan bahwa B itu adalah anjing. Hal tersebut tentu dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan ringan teman-teman. Karena kita tahu bahwa definisi anjing itu adalah hewan, sedangkan B adalah seorang manusia. Maka hal tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan penghinaan ringan. Dan hal tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 315 KUH pidana tadi teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja materi yang dapat kami berikan kali ini.
kami mengingatkan untuk jangan sampai menyakiti perasaan orang lain dengan menggunakan kata-kata yang buruk ya teman-teman. Dan juga seharusnya lembaga-lembaga terkait lebih profesional dalam menjalankan suatu tugas dan kewajibannya, bukan malah memberikan suatu statement yang notabene tidak terlalu substansial teman-teman. Karena sebenarnya masih banyak hal yang lebih penting, misal kekerasan anak, kekerasan di rumah tangga, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat kami berikan. Jangan lupa like dan share apabila bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Yuk belajar hukum lebih asik bareng Kantin Hukum. Salam.